Pemirsa, 42 jemaat gereja Tiberias berhasil pulang dengan selamat ke tanah air dari Yerusalem yang dibombardir Iran awal pekan ini. Sebelumnya mereka menghubungi Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya, Gekira, Hashim Joyo Hadikusumo, meminta bantuan evakuasi dengan jaminan keamanan dan keselamatan. Pak Aristo minta bantuan saya kemarin, ya saya baru kaget, saya baru sadar. Ada 42 jemaatnya terdampar di Israel. Yerusalem dikena bom, misil dan sebagainya. Pak Aristo telepon saya minta bantuan dari seorang duta besar ya negara tetangga, sehingga kita nggak usah semua ya. Saya angkat telepon, langsung dijawab oleh duta besar. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama narasumber yang hadir di studio, dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah, dan melalui sambungan Zoom Pendeta Elfries Sirait, salah seorang rombongan jemaat gereja Tiberias yang dievakuasi dengan selamat. Pak Pendeta, saya ingin mulai lagi dari Anda. Pak Elfries, bagaimana kondisinya? Bagaimana perasaan Anda tentunya ketika proses evakuasi itu berjalan? Anda mendengar begitu banyak riuhnya. Memang benar-benar kita membayangkan mencekamnya seperti perang beneran, Pak Reza. Seperti apa kondisinya, Pak Elfries? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nastiti dan juga Pak Teuku Reza Shah. Sebenarnya saat kita di tengah-tengah keadaan yang perang di depan mata kita, awal kita tidak panik ya, tapi ketika kita melihat sendiri, yaitu rudal-rudal itu jatuh di dekat kita, lalu juga pada saat suatu hari kita pernah ingin keluar dari sebuah hotel tempat kita menginap, kami melihat ada drone. Nah, saya kurang tahu itu drone Israel atau drone Iran. Ya kami semua jujur ya secara manusia ya ada rasa khawatir, ada rasa takut ya. Tapi puji Tuhan selama kita melewati semua proses itu, ya Tuhan menyertai kita. Sesungguhnya peristiwa yang mencekam itu selalu tengah malam, karena ketika Israel menyerang, Iran menyerang itu biasanya menjelang tengah malam itu mulai drone-drone atau rudal-rudal itu atau misil-misil itu tiba entah di Iran atau di Israel, Tel Aviv atau Yerusalem. Baik. Maka tengah malam itu kami selalu dibangunkan baik dari handphone, peringatan melalui handphone dan juga melalui sirene atau pengeras suara. Dan subuh-subuh kita harus masuk bunker 2 sampai 3 kali. Jadi bayangkan tengah malam kita lagi tidur, kita tidak terbiasa di Indonesia, tiba-tiba harus masuk bunker dengan kondisi yang mencekam. Kira-kira begitu. Pak Elfries, apakah selain Anda bersama rombongan gereja Tiberias 40 orang, setahu Anda apakah masih ada rombongan gereja Tiberias lainnya masih berada di Yerusalem saat ini? Kalau dari rombongan kami semua sudah tiba dengan selamat Rabu malam, tadi malam di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada yang tertinggal. Tapi kami mendapat informasi ada beberapa rombongan rohani lainnya yang mungkin masih di tempat itu karena beberapa laporan juga seperti itu. Ya, kami harapkan juga mereka bisa diselamatkan, bisa dievakuasi, seperti halnya kami bisa dievakuasi dengan baik oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Baik, saya ke Pak Reza. Pak Reza, untuk memulangkan WNI kita, baik itu di Iran, di Israel, apakah perlu lobby-lobby khusus? Pertama, protap itu sudah ada ya. Protap dari Kementerian Luar Negeri yang saya ketahui dan terintegrasi dengan protap yang ada di pemerintah Indonesia. Dan WNI-nya sendiri juga tahu perihal itu? Saya pikir nggak semua WNI tahu. Tapi yang jelas Kementerian Luar Negeri itu kan bekerja berdasarkan hukum internasional dan juga hukum nasional kan. Misalnya ada konvensi Vienna, namanya Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations. Itu mengatakan bahwa tanggung jawab kedutaan adalah melindungi, promoting, protecting, and then negotiating dan representing. Jadi diminta ataupun tidak diminta, kedutaan besar itu harus mengawasi warga negara kita ada di mana, kemudian diketahui juga misalnya datangnya dari mana. Tapi masalahnya seringkali
warga negara kita kalau keluar negeri itu nggak lapor. Lapor itu bukan karena kami bawahan Anda atasan, tidak. Dalam hal kejadian kasus seperti ini kan kedutaan besar perlu tahu persis mereka berada di mana. Dan syukur rombongannya Pak Fritz ini satu, bergerak sama-sama dan mereka terkelola oleh barangkali tour leader yang sama, kemudian grup yang sama, penanggung jawabnya jelas, jadi sangat mudah mengorganisir dan tentunya diorganisir oleh kedutaan besar RI yang terdekat dari situ kan. Maka disitulah perlunya kerjasama kita dengan negara dan juga aktor-aktor bukan negara, karena jangan sampai nanti ada yang salah tafsir kemudian tanpa sadar mempersulit pemulangan. Dan karena itu tepat sekali tadi Pak Fritz mengatakan berterima kasih pada pemerintah Indonesia karena memang itu tugasnya dan biayanya itu luar biasa mahal karena tentunya pulang dengan pesawat yang khusus ya. Kemudian juga pengkondisian agar saudara-saudari kita itu tenang pada saat mereka keluar dari lokasi kritis sampai ke perbatasan, itu dikondisikan agar tetap tenang. Kemudian juga keluarga di rumah dihubungi mungkin oleh kedutaan besar atau juga oleh mereka sendiri, diberitahu ini nomor-nomor khusus yang bisa digunakan untuk itu. Dan syukur mereka akhirnya sudah ada di kampung halaman masing-masing. Kita juga sesungguhnya mengundang juga dari pihak Kemlu untuk bersama kita dialog sore ini. Tapi kita ada satu berita yang ingin saya bacakan. Pemirsa, koordinasi menyeluruh tengah diupayakan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi 380 WNI yang ada di Iran. Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan evakuasi WNI yang berada di wilayah Israel. Dan saat ini kementerian lembaga di pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi. KBRI Teheran dan Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI untuk menyampaikan update situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi evakuasi yang sedang disiapkan. Untuk itu dapat kami sampaikan juga total ada 386 warga negara kita yang ada di Iran. Ya. Kita sudah melakukan pendataan jumlah warga negara kita yang ingin ikut proses evakuasi. Dapat kami jelaskan juga bahwa proses evakuasi ini sifatnya voluntary, ya, bukan mandatory. Dan kemudian untuk para WNI yang ada di wilayah Israel yang berjumlah 194, KBRI Aman juga sudah menyusun langkah-langkah kontingensi dan juga rencana evakuasi. Dapat kami sampaikan kalau KBRI Aman sudah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina sejak tahun 2023. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses evakuasi warga negara Indonesia. Namun dengan eskalasi yang terjadi saat ini, kami menerima informasi ada 11 warga negara Indonesia yang di Iran, yang di Israel, yang meminta untuk dievakuasi. Dan untuk itu KBRI Aman saat ini juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan evakuasi. Baik, kita lanjutkan dialog. Pak Reza, voluntary bukan mandatory. Kalau tadi kita melihat begitu mencekamnya kondisi di sana, kenapa tidak dijadikan mandatory saja? Sesuai konvensi Vienna, itu kan protecting, melindungi kan. Jadi tanggung jawab negara adalah melindungi. Kita kan nggak bisa memaksa juga mereka untuk harus ikut apa yang dibilang negara. Karena mereka sudah tahu resikonya. Jadi tanggung jawab negara adalah mengatakan negara akan bertanggung jawab atas kepulangan Anda. Kemudian ditanya lagi, benar ini mau bertahan di situ? Ya. Nah, akhirnya voluntary mereka tentunya punya alasan kan. Alasan itu tentunya diberikan kepada negara mengapa mereka ingin bertahan. Mungkin mereka berpikir bahwa sudah berkeluarga di situ kan. Ya. Kemudian mereka juga berpikir barangkali ada tanggung jawab pendidikan yang harus diselesaikan. Jadi negara selalu mengatakan negara akan bantu. Resikonya seperti ini, ya. Silakan jika Anda mau pulang, tapi go ahead kalau tetap mau tinggal di sana. Setelah berulang kali dikemukakan resikonya, kemudian juga sampai ada limit waktu tertentu, baru kita mengatakan Anda yakin ya kira-kira Anda berada di situ aman dan semoga Anda semua aman, nyaman, tenang. Tapi kan ini situasi, bisa kita bilang situasi perang, tidak terkendali, tidak terkontrol. Kita bisa bilang ini apa? Aftermath atau masih during the math? Nggak ada yang bisa meramalkan. Tapi yang jelas, tanpa dukungan Amerika Serikat, maka Israel itu dalam waktu kurang dari 1 bulan bisa hancur lebur. Kurang dari 1 bulan? Ya. Apakah Iran akan melakukan itu atau tidak kan? Karena disitulah perlunya diplomasi. Negara-negara di dunia hendaknya berpikir, kalau misalnya Israel tersudut dan konon Perdana Menteri Netanyahu sedang sakit ya,
dan kita tidak tahu bagaimana wakil Perdana Menterinya akan bersikap. Kalau hal ini berlanjut terus dan teknologi Iran itu sangat superior, hanya bisa dikalahkan oleh kombinasi Amerika Serikat plus Uni Eropa yang G7. Untung Pak Prabowo pulang nggak ikut. Kalau beliau ikut berada di sana, tentunya beliau akan jadi dapat pertanyaan yang sangat berat dari media massa, apakah akan mengambil sikap untuk misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan Israel, atau di mana dukungan terhadap salah satu. Karena G7 sudah menentukan bahwa mereka bela Israel, bahwa Iran adalah biang kerok dari semua ini. Itu versi mereka kan. Versi G7. Versi G7. Padahal sebenarnya yang membuat Timur Tengah itu mendidih kan dukungan tanpa batas dari negara G7 terhadap Israel kan. Kalau ini hypothetically question aja Pak Reza. Kalau memang Presiden Prabowo ada di G7, kemudian G7 mengambil posisi bahwa Iran ini biang kerok, kemudian yang Israel ini mereka bela Israel, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang harus dijawab oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo akan mengatakan kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kita menjaga jarak dengan semua yang terlibat dalam perang tersebut. Kita tidak terlibat ya, tapi kita mengupayakan perdamaian dunia. Karena itu Pak Prabowo akan berkunjung ke Rusia yang sudah lebih awal mengundang beliau dan kemudian mengirimkan 2 utusan khusus yang sangat senior dari pemerintah Rusia dan membawa undangan khusus dari Presiden dan juga membahas urusan-urusan teknis hubungan bilateral. Dan saya pikir karena banyak faktor yang membuat Indonesia mengutamakan pada detik itu ya Rusia tanpa menyederhanakan peranan dari negara-negara G7 tersebut. Tapi untung beliau nggak ada. Kalau beliau ada di situ kan tentunya akan body language beliau sekecil apapun akan menjadi ulasan dunia dan seringkali dunia melihat kan bahwa G7 kali ini tidak menghasilkan konsensus kan. Amerika Serikat pulang lebih awal dan Trump tidak menunjukkan muka cerah kan. Itu kelihatan ada hal-hal yang tidak terselesaikan. Karena kalau negara G7 itu menuduh Iran sebagai teroris, sebenarnya kan 3 jemari itu menunduk pada diri mereka sendiri kan. Jadi saya pikir ya Pak Prabowo tidak perlulah terlibat dalam perdebatan seperti itu dan sudah tepat. Syukur beliau tidak berada di situ. Pak Prabowo tapi akan ketemu sama Presiden Putin. Ya, komunikasi atau lobby apa yang berkembang menurut Anda? Kalau pemimpin kedua negara bertemu tentunya dialognya bilateral, regional, dan global kan. Dalam secara bilateral tentunya kedua negara ingin mengisi hal-hal yang belum optimal dari comprehensive strategic partnership yang ada. Kemudian bagaimana bantuan secara khusus dukungan Rusia terhadap program-program quick win dari pemerintahan saat ini, yakni food security dan energy security. Kemudian juga dari situ mungkin mereka akan berkata hal-hal mana yang sudah dicapai itu dilanjutkan dan yang belum tercapai itu diperkuat. Kemudian tentunya mereka akan berbicara tentang roadmap dan strategi roadmap dan plan of action apa yang perlu dilakukan secara bersama. Itu untuk urusan bilateral. Untuk urusan regional saya pikir Rusia bukan hanya diminta untuk menghargai ASEAN Vision on Indo-Pacific, dan tapi khusus untuk urusan Timur Tengah barangkali pembicaraan akan sangat khusus karena Pak Prabowo adalah bukan hanya mewakili 275 penduduk Indonesia, beliau adalah tokoh di ASEAN, tokoh di gerakan non-blok, tokoh di organisasi konferensi Islam, dihargai di Liga Arab dan juga dalam kerjasama Selatan-Selatan dunia selalu menunggu pemikiran-pemikiran Indonesia dan tentunya mereka akan berpikir koordinasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo dan Presiden Putin kan. Bagaimana nanti suasana kira-kira di Majelis Umum, diharapkan Indonesia akan bersikap sangat aktif di situ dan juga di Dewan Keamanan PBB diharapkan Rusia dan Cina akan berada pada satu posisi berseberangan dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis di posisi yang lain. Dan sepanjang pengetahuan saya mengingat G7 ini tidak solid, maka kemungkinan besar di antara 3 negara ini akan sangat sulit mendukung suatu draft resolution. 3 negara itu? Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Kemudian di luar itu ada Rusia dan China. Itu adalah negara yang menentukan bagaimana nasib keamanan dunia saat ini. Menurut Anda apakah sudah tepat atau sudah waktunya Indonesia melarang ada larangan traveling atau larangan bepergian untuk menutup bandara menuju ke Israel ataupun Iran? Saya pikir biasanya ya, pemerintah Indonesia kan memberikan
travel warning ya kepada warganya sendiri kan, itu dikemukakan di dalam negeri, kemudian dikemukakan juga oleh kedutaan-kedutaan besar yang ada di sana kan, terutama sekali kedutaan besar yang di sekitar Israel kan. Tapi biasanya dalam kondisi seperti ini, tanpa diberikan travel warning pun, warga negara kita akan berpikir panjang untuk berkunjung ke tempat suci tersebut. Baik, saya berasumsi Pak Elfries ini juga terjadi pada rombongan yang akan berangkat ke Yerusalem yang sudah terdaftar ya. Mereka akan postpone dulu atau seperti apa yang Anda tahu? Ya, tentunya saat kami juga di Yerusalem pun, ketika kami pakai guide tour orang Israel, di saat itu ada telepon dari rombongan-rombongan dari Indonesia akan berangkat di bulan September, Oktober, Desember. Nah, tentunya ini membuat pertimbangan buat mereka untuk menunda keberangkatan mereka karena jujur sekali memang kondisinya sangat mencekam. Nah, video yang dimunculkan ini adalah video pribadi dari anak saya sekitar jam 2 pagi. Nah, anak saya masih sekolah dan dia merekam sendiri dan itu menjadi ya sedikit shock terapi buat dia karena dia baru melihat sendiri di depan mata mereka misil-misil itu jatuh di hadapan mereka ini di hotel Grand Yerusalem itu. Jadi ya tentunya sangat mencekam sekali dan saran saya untuk rombongan yang lain ya dipertimbangkan untuk terus melanjutkan atau ya untuk berangkat ke Yerusalem dan sekitarnya. Ini video diambil oleh anak Anda dari hotel ya Pak ya? Ya, Grand Court Yerusalem. Grand Court, dan saat itu memang bandara di Israel ya ditutup ya? Ditutup ya, ditutup dan juga perbatasan-perbatasan itu pun untuk kita keluar itu sebagian besar banyak yang ditutup. Nah, maka puji Tuhan karena bantuan dari pemerintah Republik Indonesia kami bisa mendapatkan akses yang cepat, yang mudah sehingga kami bisa melewati perbatasan dengan baik. Karena syarat untuk kita mendapatkan visa on arrival pada saat itu harus ada tiket pesawat, sedangkan bandara ditutup, penerbangan tidak ada. Maka atas bantuan Duta Besar, Kementerian Luar Negeri, Pak Hasim Joyo Hadikusumo dan juga yaitu staf-staf KBRI tanpa harus ada tiket tersebut kami bisa masuk berdasarkan bantuan dari KBRI di Amman, Jordania. Baik, Pak Elfries, ini kalau Anda tidak cerita bagaimana video ini terjadi, kondisinya seperti apa, ini orang melihatnya seperti video tahun baru aja, Pak Reza ya. Bisa Anda ceritakan kembali bagaimana suasana saat video tadi diambil, ketika peristiwa ini terjadi, suara goncangan seperti apa yang terjadi saat itu? Ya, jadi bukan hanya suara tapi getaran itu yang benar-benar terasa sekali dan 2, 3 sampai 4 kali kita harus masuk bunker. Di situ kita bergabung dengan warga Amerika, Spanyol, juga dari Amerika Selatan, Kolombia. Itu kita bersama-sama dan saya di situ sendiri melihat mereka semua menangis, bahkan menghubungi keluarganya. Di pikiran keluarga mereka di negara mereka masing-masing bahwa keluarganya ini nggak mungkin bisa kembali ke negara mereka, maka mereka sudah sangat histeris. Saya melihat sendiri dan jujur memang kondisi itu buat kita yang belum pernah mengalaminya akan menjadi trauma yang mungkin akan kita kenang seterusnya, kira-kira seperti itu. Baik. Tapi bagaimanapun kondisi itu yang terjadi semencekam apapun itu kembali. Yang diselamatkan adalah mereka yang willingly untuk diselamatkan, hanya voluntary aja, bukan mandatory. Apakah memang bangunan-bangunan di sana dilengkapi dengan bunker-bunker, Pak Reza? Kalau di Israel ya, karena suatu negara selalu memikirkan situasi terburuk ya. Kita perhatikan tadi evakuasi berjalan cepat, berarti kan tidak ada kecelakaan saat menuju lokasi perlindungan tersebut. Hal yang sama juga kita lihat di Eropa, di Jerman, di Jerman dan Inggris kan, bagaimana mereka melakukan evakuasi kan, di mana stasiun bawah tanahnya itu kan dalam sekali. Nah, kalau kita berkunjung ke negara seperti Korea Utara, itu bisa sampai 100 meter ke bawah. Jadi negara-negara itu benar-benar berpikir bahwa warga negara kami itu tidak ternilai harganya. Maka untuk itu mereka harus diselamatkan. Saya pikir di Iran juga hal ini ada. Cuman tidak terbuka untuk umum karena informasi ini rahasia kan. Kalau sampai diketahuan oleh masyarakat negara lain itu bisa menjadi
target. Informasi yang mana? Informasi lokasi penyelamatan. Itu ada lokasi penyelamatan untuk umum, ada juga lokasi penyelamatan untuk kalangan-kalangan Ini ilmuwan. semacam safe house ya? Safe house, Jangan betul. sampai ada orang yang tahu. Ya, hanya kalangan tertentu saja yang tahu. Umum oke lah tahu misalnya titik-titik lokasi di tengah kota, tapi untuk penyelamatan di instalasi militer, di instalasi nuklir itu harus ada safe house-nya sangat spesifik dan sulit dibaca dari atas. Dan teknologi sekarang sudah bisa membaca peta bumi di atas, bangunan di atas bumi dan juga hal-hal yang ada di dalam bumi. Nah, itu adalah target-target untuk penyerangan dari negara lain. Kita masih ada 380 WNI di Iran. Skenario apa terbaik untuk mereka? Pertama, kita harus meyakinkan keluarga mereka di tanah air bahwa mereka itu berada dalam pengamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka itu berada pada safe house dan prosedur penyelamatan mereka itu berjalan sesuai protap. Dan kita sudah memiliki pengalaman misalnya bagaimana menyelamatkan warga negara Indonesia yang ingin pulang dari Wuhan, yang ingin pulang kemarin dari Ukraine. Dan bagi Kementerian Luar Negeri saya pikir mereka sudah terbiasa dengan hal ini dan juga mereka sudah memiliki kontak-kontak diplomatik dengan negara-negara sekitar. Mereka juga sudah memiliki jaringan dengan industri pariwisata, masyarakat Red Cross maupun Red Crescent. Mereka juga sudah memiliki exit plan dengan sangat detail, sehingga saya pikir kalau 380 ini ingin meninggalkan lokasi, maka pemerintah Indonesia akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka, dan juga hal ini tidak ditolak oleh berbagai kalangan yang di luar Indonesia, bahwa mereka ini pulang karena alasan kemanusiaan dan mereka itu perlu diselamatkan karena hukum internasional juga dimungkinkan negara melakukan kontak-kontak darurat saat ini. Misalnya kita sering berkata Indonesia kan nggak punya kemampuan hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dalam kondisi kemanusiaan seperti ini KBRI Yaman, KBRI di luar KBRI Jordan tampaknya itu melakukan banyak sekali pekerjaan yang melebihi tugas pokok mereka. Dan untuk itu biaya pasti sangat mahal dan untuk itu koordinasi mungkin sangat mahal, dan saya yakin diplomat-diplomat kita itu mungkin tidak tidur selama beberapa hari kritis karena mereka punya tanggung jawab moral untuk melindungi saudara-saudari mereka sebangsa dan setanah air. Bagaimana dengan WNI kita tidak tahu karena tidak terdaftar, masuk yang ilegal misalnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah langsung minta bantuan ke KBRI untuk dipulangkan? Sepanjang pengetahuan saya, KBRI itu akan melindungi siapapun juga. Yang orang Indonesia ya, mungkin mereka datang, ini Pak, mohon perlindungan, dana saya sudah habis, saya harus pulang, dan ini paspor saya itu langsung dilindungi oleh Kedutaan Besar RI. Atau karena ini adalah extraordinary, ini adalah suasana perang, jadi KBRI harus sigap. Karena kemarin-kemarin WNI yang ilegal ke Kamboja misalnya, ke Asia Tenggara itu sulit dipulangkan oleh KBRI setempat. Saya pernah berkunjung ke KBRI kita di Kamboja. Memang sebenarnya itu datang orang-orang, kadang-kadang datang membawa dokumen, kadang-kadang dokumennya hilang, kadang-kadang dokumennya ditahan. Tapi tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi mereka dan mempercepat pemulangan mereka ke tanah air, dan kemudian bertanggung jawab juga atas berkonsultasi dengan warga tersebut apa hal-hal yang ditinggalkan di situ kan, misalnya apakah ada kontrak, apakah ada gaji yang belum diambil. Saya pikir tanggung jawab negara adalah melindungi warga negaranya, apakah mereka itu punya surat ataupun tidak. Tapi tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan khusus kan, sehingga negara yakin bahwa WNI tersebutlah benar-benar orang kita. Ya, harus nggak bisa dibedain WNI siapapun dia. Betul. Baik, Pak Teuku Reza, terima kasih atas pandangan Anda bersama kami di NTV Prime sore ini. Dan Pendeta Elfries, boleh singkat saja apa pesan perdamaian untuk Yerusalem? Singkat saja. Ya, tentunya tidak ada hal yang paling indah selain perdamaian. Kami berharap seluruh negara, Israel juga Iran bisa berdamai. Doa kami untuk Israel, Yerusalem, doa kami juga untuk Iran dan semua negara, juga Indonesia. Biarlah cita-cita perdamaian dunia itu bisa terrealisasi, karena tidak ada yang paling indah selain perdamaian. Tidak ada yang paling indah selain perdamaian. Baik, Pendeta Elfries terima kasih, Pak Riza terima kasih sekali lagi. Selamat malam.